Hari ini kita akan jalan-jalan naik Mitsubishi Xpander. Buat kalian yang belum tahu Mitsubishi Xpander ini kayak gini. Mitsubishi Xpander ini buatan tahun 2019 yang saya naikin, dibeli di awal tahun 2020 dan dikirim pada bulan Maret, which is sudah masuk masa pandemi, dan saya terima mobilnya pas 1 hari sebelum masa PSBB berlangsung di Surabaya. Alhasil jadi mobilnya memang sejak baru jarang sekali dipakai, kebanyakan diem karena kita memang jarang aktivitas di luar rumah. Nah, hari ini saya akan jalan-jalan seharian naik Mitsubishi Xpander, sekalian menceritakan kepada kalian bagaimana yang saya rasakan tentang berkendara dengan Mitsubishi Xpander ini. Saat pertama kali masuk ke kabin Mitsubishi Xpander ini, yang paling sangat terasa yaitu desain futuristik dari Mitsubishi Xpander ini terlihat dari eksterior dan masuk ke area interior. Kabinnya terlihat sangat lapang dan futuristik. Saat mulai berkendara, yang paling signifikan sekali yang saya rasakan yaitu setirnya yang sangat ringan. Setirnya ini enak banget nih, sangat ringan, cocok buat kalau cewek yang bawa, ibu-ibu atau anak-anak sekolah gitu mungkin cocok karena setirnya ringan sekali. Ya, bandingan suspensinya juga empuk. Hampir nggak ada suara sama sekali. Untuk ke depan kabinnya juga cukup baik. Xpander yang saya naikin ini adalah tipe Ultimate, yaitu yang paling tinggi. Untuk warna interiornya dia warna beige. Kalau yang tipe Sport dia warnanya hitam. Sebenarnya sih lebih suka yang warna hitam, cuman untuk tipe Ultimate nggak ada option untuk warna hitam, jadi kita harus mau nggak mau ambil yang warna beige ini interiornya. Kenapa saya nggak suka untuk interior warna beige? Karena untuk Xpander sendiri dia bahan dari joknya ini fabric. Jadi untuk warna beige itu lumayan cepet kotor karena mobil ini dibeli untuk antar jemput anak-anak, jadi rawan sekali kotor dengan bahan fabric seperti ini. Jadi sebenarnya sih lebih prefer warna gelap. Nah, untuk Mitsubishi Xpander sendiri yang saya rasakan dari sini yaitu driving experience-nya ini, mobil ini benar-benar easy to drive. Jadi kalau kita lihat ke depan, pandangannya itu luas, kacanya besar, spionnya juga besar, hampir nggak ada blind spot sama sekali untuk bagian depan. Dimana mengingat mobil zaman-zaman sekarang itu desain pilar A-nya itu besar, sehingga banyak area-area blind spot yang menyebabkan pandangan kita terbatas untuk ke area depan. Nah, di Mitsubishi Xpander ini meskipun dia pilar A-nya lumayan besar, tapi dia ada kaca segitiga di area depan sini yang membantu kita untuk visibilitas kita tetap jelas dan tidak terhalang oleh pilar A dan benda-benda apapun yang ada di depan sini. Untuk spionnya juga sudah besar sekali, jadi pandangan kita ke belakang sangat jelas. Spion tengah juga posisi mengemudinya didesain supaya kita benar-benar nyaman dan benar-benar menguasai pandangan ke depan dan ke belakang. Ini yang saya paling suka. Nah, untuk akomodasi sendiri, Xpander ini kan 3 row. Memang baris ketiganya itu lumayan sempit, cuman kalau untuk orang dewasa lebih nyaman di bangku kedua. Tapi bukan berarti nggak bisa diisi ya. Untuk bangku ketiga, orang dewasa tetap bisa duduk di bangku ketiga, cuman kalau perjalanan jauh mungkin agak capek. Itu aja. Untuk fasilitasnya lumayan lengkap. Untuk head unit ini sudah dilengkapi dengan Bluetooth, bisa untuk audio dan telepon sekaligus. LCD-nya sudah touchscreen. Itu bantu banget. Jadi di era modern sekarang ini kan
banyak banget ya, kita sudah nggak lagi puter musik di CD, apalagi kaset. Bahkan radio pun frekuensinya sudah sangat jarang sekali kita nyalakan. Jadi kebanyakan kita bisa putar melalui Spotify atau Joox, dan bisa dikonekkan ke head unit ini melalui Bluetooth. Begitu juga dengan telepon juga otomatis masuk ke Bluetooth saat kita berkendara. Jadi sangat aman sekali, kita bisa nyetir dengan fokus tanpa harus pegang handphone saat kita mendapat panggilan di dalam perjalanan. Nah, hari ini kita mau muter-muter, langsung aja ikuti saya, terus nanti akan ceritain gimana pengalaman-pengalaman mengenai berkendara dengan Xpander ini. Nah, untuk Xpander sendiri desainnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan pada zaman sekarang. Jadi ini memang mobil keluarga LMPV yang termasuk kualitas paling baik di kelasnya menurut saya. Karena saya sebelum memutuskan untuk ngambil Xpander itu ada beberapa tipe lain yang menjadi perbandingan. Akhirnya pilihan jatuh ke Xpander karena desain dan kualitas yang disajikan menurut saya yang paling bagus. Nah, di Xpander sendiri ini desainnya sudah sangat cocok sekali untuk kebutuhan keluarga, yaitu dia banyak sekali kompartemen penyimpanan, cup holder dan bottle holder yang ada di mobil ini. Jadi kalau kita bawa anak-anak itu biasanya kan banyak sekali kebutuhan bawa gelas, bawa botol dan lain-lain. Nah, di Xpander ini kebutuhan itu diakomodasi dengan sangat baik, yaitu ada 2 cup holder di tengah sini. Di masing-masing pintu juga ada lebih dari 2 cup holder. Jadi benar-benar kita bisa bawa barang banyak selain ada laci-laci penyimpanan. Nah, yang saya suka di sini yaitu untuk colokan untuk charging. Kita bisa charge HP kita di depan, dan di row paling belakang itu juga ada colokan yang sama. Jadi meskipun duduk di tengah atau di belakang, kita juga dapat akses untuk charging HP, dimana sekarang ini charging HP adalah kebutuhan yang sangat pokok ya. Jadi harus ada di setiap mobil. Nah, selain kompartemen itu, dari segi material, memang dari Xpander ini materialnya masih terbuat dari bahan plastik ya, bahan plastik semua. Dia belum soft touch. Di sini juga ada motif-motif jahitan, tapi ini jahitan-jahitan palsu karena materialnya dari plastik. Cuman yang saya tangkap dari pengalaman saya berkendara dan menggunakan ini, karena saya termasuk orang yang suka bersih-bersih mobil sendiri. Jadi saya tahu karena dia bahannya plastik, otomatis proses pembersihan mobil ini jadi semakin gampang. Karena dia materialnya plastik, bukan kulit, bukan soft touch, dan bukan fabric, bluetooth dan lain-lain. Jadi dia ini pure plastik ya, meskipun di door trim ini ada 3 kombinasi warna, yaitu warna beige, hitam, dan motif kayu. Ini semuanya full bahan plastik. Jadi saat mobil ini kotor, kita gampang sekali untuk bersihin material-material yang ada di mobil ini. Dengan lap microfiber basah pun kita bersihkan sudah langsung bersih, nggak perlu dengan perawatan-perawatan khusus seperti halnya interior kulit atau fabric yang kita butuh perawatan ekstra untuk membersihkannya. Karena kalau interior kulit kadang-kadang kita salah memilih obat pembersih, juga berefek menjadi warnanya pudar atau teksturnya hilang. Nah, dengan material yang full plastik ini, selain ekonomis, proses pembersihannya juga sangat mudah dan tidak ada effort lebih untuk merawat kondisinya agar terlihat baik terus. Nah, ini saya coba praktekkan untuk charging ya. Karena kenapa saya bilang istimewa, karena ini sudah didesain untuk charge. Selain kita bisa charge HP ini juga sudah disiapkan tempat untuk naruh HP pas di bawah sini. Jadi benar-benar kita nggak bingung HP-nya taruh di mana, tapi ada tempat khusus. Jadi saat HP kita di charge, kita tinggal masukkan ke dalam sebuah laci yang cukup panjang, cukup untuk HP yang berukuran zaman sekarang. HP-HP besar dengan layar yang cukup panjang masih masuk dengan sempurna di sini. Ini dia untuk lampu
sennya juga sudah ada fitur yang untuk pindah jalur. Jadi kalau di luar negeri ini sering kepake. Jadi mereka kebanyakan nggak pakai lampu sen full untuk pindah jalur, tapi hanya ditekan sebagian. Dan lampu sennya itu berkedip 3 kali menandakan bahwa kita mau pindah jalur. Ini sudah ada nih Pak. Biasanya kan yang pakai fitur ini cuma mobil-mobil premium atau mobil-mobil Eropa. Tapi di Xpander ini sudah ada. Mulai Kijang Innova juga sudah ada, seingat saya ini. Lumayan berguna ini, lumayan praktis. Jadi nggak sampai kita lupa matiin lampu sen, supaya nggak jadi kayak ibu-ibu yang sen ke kiri beloknya ke kanan. Kita baru selesai makan siang. Nah, ini bottle holdernya sangat bermanfaat sekali. Ini ya salah satu yang saya paling kurang suka menurut saya. Jadi ini dia kan sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Cuman untuk kamera mundurnya dia ada delay. Jadi saat kita dari P kita masukin ke R, ini ada delay beberapa detik sampai gambarnya muncul. Dan kalau kita pakai di siang hari, di terik matahari ini layarnya dia ada putih kayak selaput gitu, hampir nggak kelihatan. Jadi sebenarnya kamera mundur ini nggak seberapa berfungsi sih di Xpander ini menurut saya, karena gambarnya hampir nggak kelihatan sama sekali nih. Jadi kesimpulan saya, Xpander ini tetap menjadi LMPV terbaik di kelasnya, karena dari segi kepraktisan, dari segi kualitas, dari segi driving experience, Xpander memberikan driving experience yang sangat luar biasa dan easy to drive, sangat sesuai dengan target market, yaitu untuk keluarga-keluarga dan untuk dipakai dalam perkotaan. Selain itu, Xpander memiliki ground clearance yang lumayan tinggi, sekitar 20 cm. Jadi kita nggak perlu ragu-ragu untuk melewati jalan-jalan yang rusak maupun jalan-jalan yang agak bergelombang. Jadi kita sangat tenang mengendarai Xpander ini. Ya, sekian impresi saya tentang mengendarai Xpander ini selama hampir 7 bulan. Sejauh ini tidak ada komplain yang berarti, karena untuk pelayanan dari Mitsubishi sendiri sangat bagus. Saat melakukan servis pertama kemarin, mereka melayani dengan sangat bagus. Ada beberapa komplain tentang AC, tapi mereka semuanya sudah mengganti part-part yang dibutuhkan secara gratis. Oke, sampai sini dulu videonya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Like video ini, sebarkan ke teman-teman kalian, dan subscribe.